gitu ya. Jadi feature makin banyak itu rupanya bukan makin susah, tapi makin simpel. Kenapa? Karena teknologinya pun makin tinggi, makin luar biasa. Jadi malah makin simpel memanagenya. Ini yang penting. Nah, nanti secara bertahap saya akan memperlihatkan semudah apa sih kok sampai ngomongnya simple to manage padahal feature-nya lebih banyak. Nah, kalau yang biasa masang PHBX mungkin nggak kebayang ya. Tapi nanti kita akan terangin satu-satu, kita liatin, wah ini loh, kenapa bisa simple. Nah, nanti kita akan perlihatkan bertahap gitu ya. Nah, sekarang saya coba akan menerangkan endpoint dari extension itu apa aja gitu ya. Yang pertama adalah, yang jelas adalah telepon. Nah, telepon itu bisa telepon yang IP atau telepon yang analog ya. Kalau IP menarik karena sudah include di dalam PHBX-nya, nggak usah beli apa-apa lagi, bisa tinggal membeli teleponnya saja. Nah, teleponnya bisa menggunakan merek Sengoma atau bisa menggunakan merek yang lain sesuai kebutuhan, gitu ya. Mungkin karena budget gitu ya, mau nggak mau harus menggunakan brand Cina gitu, nggak masalah bagi kita karena kita open. Si Sengoma ini sangat open. Jadi nggak proprietary ya kayak merek-merek lain. Jadi kalau open itu pasti akan berkembang, akan feature-featurenya akan bertambah terus gitu ya. Banyak sih kebutuhannya kenapa harus pakai merek lain ya. Mungkin bukan hanya budget aja. Kalau SIP phone Cina yang paling murah kan di Indonesia kan pakai merek Fanfil ya. Nanti diingat sama teman-teman. Kalau butuh sipon yang paling murah di Indonesia saat ini ya Fanfil gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Yang merek lain yang depannya Y kalah harganya gitu ya sama Fanfil. Nah itu diingat-ingat, jadi nanti kalau butuh tinggal tanya ke sales kita gitu ya. Atau mungkin bukan hanya budget yang dipikirkan, tapi memang ada kebutuhan khusus yang lain. Misalnya SIP port-nya itu harus kuat di lokasi hazard gitu ya. Nah, jadi kalau dia itu anti ledak, maksudnya anti ledak. Jadi kalau ada percikan api, apinya itu tidak keluar dari casingnya ya, dari casingnya telepon ini. Karena kalau misalnya keluar, ya itu bahaya. Biasanya buat oil and gas ini, perusahaan-perusahaan oil and gas. Nah, kan kebutuhan-kebutuhan khusus seperti itu banyak gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan brand lain selama menggunakan teknologi SIP yang open, pasti jalan. Nah, bagaimana kalau menggunakan telepon analog? Nah, seperti yang pernah dijelaskan barusan aja tadi, kita menggunakan VoIP gateway, gitu ya. Jadi ada dua yang dibeli, bukan hanya telepon analognya aja, gitu ya. Tapi ada VoIP gateway-nya lagi karena kita kebetulan memang dari IP, ya, dari IP menjadi analog. Pasti jatuhnya, cost-nya pasti akan lebih tinggi. Makanya kita sih lebih menganjurkan ya udah pakai SIP phone aja gitu ya, bagi kita. Nah, kemudian selain yang SIP dan analog phone, apalagi yang kedua adalah desktop softphone atau softphone web ya. Jadi kita punya dua produk. Jadi kalau kita punya komputer atau notebook, kita bisa menginstal softphone di komputer dan notebook itu. Nah, begitu sudah kita install, aplikasi tadi itu akan menjadi telepon. Nah, telepon ini kan berarti kan extension dari PHBX yang ada di kantor. Nah, nama aplikasinya Zulu Desktop Client. Nah, itu harus diinstal dulu ya, diinstal dulu. Dia support Windows 64-bit, Linux, dan Macintosh. Jadi semua operating system yang ada di dunia ini kita support dengan softphone kita. Ini penting ya, karena biasanya nggak semua merek PHBX support 3 operating system ini. Kalau kayak Panasonic jujur hanya yang Windows dia support, Macintosh enggak. Jadi kalau misalnya BOD-nya atau direkturnya manajemen mereka pakai Macintosh, mereka nggak bisa menggunakan softphone-nya gitu ya. Jadi solusinya cuma pakai telepon. Nah ini kan bahaya ya, yang tangan BOD yang pakai bukan BOD gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia nggak mau aplikasi yang diinstal di notebook atau komputer? Kita punya yang berbasis browser, namanya User Control Panel atau UCP. Nah, yang menarik di Sengoma itu adalah
Setiap extension mempunyai username dan password sendiri-sendiri untuk login ke PABX lewat browser gitu ya. Nah, ini menariknya. Semua extension, setiap extension. Jadi tinggal tembaklah IP-nya atau hostname-nya si PABX. Begitu ada muncul username sama password, tinggal masukkan usernya, passwordnya. Begitu sudah masuk, di sana sudah ada softphone-nya. Nah, softphone-nya ini nanti kita bisa manggil atau menelepon atau ditelepon oleh orang lain gitu ya. Seperti itu. Ini menarik, jadi tanpa install apa-apa lagi. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah kalau misalnya kita meminjam notebook orang lain atau mungkin di bandara tuh ada komputer yang khusus buat dipakai gitu ya. Nah, cara pakai untuk extension kita ada di sana dari notebook pinjaman ini ya, kita masuk lewat browser aja. Tinggal login. Setelah login, ya udah, tinggal pergunakanlah teleponnya itu sebagai extension kantor. Nah, itu tadi saya membicarakan desktop. Desktop ini maksudnya komputer atau notebook. Bagaimana dengan smartphone? Nah, itu ada lagi namanya mobile softphone. Kita punya 2 produk juga, Zulu Mobile Client sama Sengoma Connect. Cuma kita sih merekomendasikan yang Sengoma Connect ini sebetulnya. Dia support Android dan iOS ya. iOS ini Apple. Android ini mereknya bebas ya. Yang penting Android untuk operating sistemnya. Nanti tinggal dicari di Play Store atau di App Store ya. Setelah itu setelah diinstal baru kita setting untuk connect ke PABX. Tapi susah nggak sih settingnya? Enggak, ada caranya gitu ya. Nanti setelah presentasi berikutnya nanti akan kita coba lihat gitu ya seperti apa mudahnya gitu ya. Nah, jadi seperti inilah endpoint dari extension yang ada di kantor yang menggunakan PABX Sengoma. Seperti itu. Menarik. Yang menariknya apa? Yang berbentuk softphone, dia free, gratis, tanpa beli license apa-apa lagi, tidak ada renewal. Ah, ini menariknya. Jadi sebetulnya beli PABX Sengoma ini mau yang yang kapasitasnya kecil sampai yang besar, dia sudah ada softphone-nya free sebanyak kapasitas yang kita beli. Kalau PABX 25 ya dapatnya 25 softphone. Cuma begitu sudah 1.200 dia dapatnya cuma 1.000. Jadi memang maksimumnya dia hanya 1.000 softphone-nya ini. Nah, jadi teleponnya ini ready terus ya, stok ready, karena dia nempel di PABX, nggak perlu nunggu inden lagi gitu ya. Selama PABX-nya ada, ya ready dah softphone-nya. Nah, sekarang kan lagi ngetren chipset, kelangkaan chipset ya. Jadi nunggu indennya lama, di atas 6 bulan, malah beberapa merek ada sampai 12 bulan indennya gitu ya. Kalau udah inden gitu, udah ketahuan harganya pun naik gitu. Ya, seperti itulah bisnis. Oke. Dari sini slide ini ada pertanyaan, silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau malu bertanya di chatting juga. Oh gitu. Pak Helmi, ya, mau tanya dong, mungkin boleh. mewakili dari partisipan semua. Mungkin disebut extension endpoint ini artinya bahwa produk Sengoma ini tidak hanya endpointnya tidak hanya sebatas telepon saja ya Pak ya. Betul. Artinya ada alat-alat yang memang ternyata bisa dikolaborasikan tidak hanya dari brand Sengoma gitu ya Pak. Betul sekali Pak. Oke, baik. Artinya nanti ini punya kesempatan di mana pada saat ketemu existing misalnya paging pro analog dari customer, kita bisa masuk dengan PABX dan digabungkan menjadi satu sistem gitu ya Pak. Betul Pak. Baik. Menarik Pak. Menarik banget. Siap. Terima kasih Pak Helmi. Ya. Sama-sama. Silakan kalau ada yang mau nanyakan yang lain, kalau malu bertanya bisa lewat chatting ya, bertanyanya nanti
kita bacakan chattingnya. Nah, ini endpoint-nya ya di PHP Xengoma ini. Nah, apakah ada yang lain endpoint-nya yang bisa dipasang di PHP Xengoma? Ada. Ini yang berikutnya. Nah, ini. Jadi memang di PHP Xengoma itu punya fitur paging system, dan ini memang paging profesional ya. Jadi kalau dulu yang namanya ini memang menunya ada di dalam PHP Xengoma ini ya, bukan di develop lagi, tinggal pakai, nggak usah beli license-nya lagi juga, nggak ada, nggak perlu. Yang perlu dibeli hanya endpoint-endpointnya aja ini. Jadi kayak mic-nya harus dibeli paging mic yang IP ya. Jadi ini semua IP base semua. Jadi speakernya pun, paging speakernya pun yang IP, gitu ya. Jadi dicolokin ke switch gitu ya, switch PoE. Jadi ditempelin switch PoE, ya udah dia langsung nyala tanpa perlu listrik lagi gitu ya. Sama paging mic-nya juga. Ini IP semua. Jadi kalau sudah IP gini, seperti yang Pak Abdul bilang tadi, sudah tidak terbatas jaraknya, betul. Saya announcement paging pakai paging mic-nya di Jakarta, terus saya ambil zona Surabaya, mungkin di sana ada 3 lokasi, yang lokasi yang ketiga keluarnya hanya di lokasi ketiga di kota Surabaya, bisa. Yang penting ada koneksi data. Berarti bisa dipasang di Beda tempat kan, ya. Kalau di kita tuh biasanya ada tempat-tempat umum yang ada fasilitas toanya ya. Oh iya. Kayak seperti mungkin masjid gitu kan ada toanya. Iya. Itu bisa digabungkan Pak ya. Sangat bisa, Pak. Kantor kelurahan atau sekretariat ke-RW biasa ada speaker tuh atau toa yang bisa untuk pengumuman dan sebagainya. Iya. Bisa Pak ya? Sangat bisa sekali. Oke. Jadi misalnya ada beberapa kantor kecamatan gitu ya, ada instruksi announcement dari bupatinya atau wali kotanya. Jadi yang ngomong dari mic-nya si wali kota, mau diarahin kemana nih? Kalau misalnya mau semua kantor kecamatan ya nggak apa-apa, tinggal milih zona semua. Atau hanya untuk yang Kebon Jeruk ya pilih yang zona Kebon Jeruk. Selama dia ada koneksi data ya dia akan mendengarkan announcement dari si bupati atau wali kotanya. Seperti itu. Menarik kan Pak? Nah, terus bagaimana kalau misalnya speakernya sendiri udah menggunakan yang analog, yang existing gitu ya. Yang existing ini kan ceritanya pakai analog nih. Gitu kan. Nggak masalah. Kita punya paging gateway. Nah, paging gateway inilah yang akan mengubah dari IP ke analog, ke paging sistem analog yang existing. Seperti itu. Jadi di-convert masih bisa dipergunakan. Ini menarik. Atau mungkin mau dibuatin schedule gitu ya, setiap sejam sekali ada mengingatkan prokes gitu ya di semua kantor. Nah, ini bisa juga seperti ini. Karena ada kejadian, kita ada implementasi pas COVID kemarin, tahun lalu sih, lagi COVID-nya tinggi gitu ya, bulan-bulan Mei Juli ya, pas tingginya tahun lalu. Itu di hotel, awalnya hotel ini di Bali. Bali itu kan kalau hotel itu bukan meninggi ke atas ya, tapi melebar ya, karena tingginya itu nggak boleh melewati pohon kelapa katanya ya. Jadi dia melebar. Nah, hotelnya itu kebetulan dia berbentuk villa-villa gitu ya, terpisah-pisah gitu kamarnya. Nah, mau nggak mau kan kontraktornya menggunakan fiber optik. Jadi ke masing-masing kamar atau villa itu ditarik kabel data, yang tengahnya itu core-nya itu fiber optik. Nah, masuk ke dalam kamarnya itu udah berbentuk kabel data LAN ya, UTP. Nah, itu dia pakai buat bareng-bareng nih, buat telepon ya, pakai PHP kita nih ya. Terus buat IPTV, alarm yang lain-lainnya ya,
semua lewat data. Oh, saat itu kamar-kamarnya justru pakai ini ya, pakai softphone ya di handphone yang memang sudah mereka pinjamkan di sana gitu ya. Jadi si guestnya, tamu hotelnya itu bisa membawa handphonenya ini, tapi extension hotel ya. Jadi dia mau jalan ke pantai apa masih bisa selama ada koneksi internet datanya ya. Seperti itu. Nah, kebetulan mereka sudah berjalan. Mereka awalnya nggak tahu kalau kita tuh punya feature paging system ini. Setelah kita kasih tahu, mereka berminat karena mereka ingin mengumumkan masalah prokes untuk jam-jam tertentu yang memang udah ditentukan jamnya. Jadi jaga 5M, memakai masker gitu ya, menjaga jarak, mencuci tangan, saya sampai lupa. Terus yang keempat apa ya? Yang kelima yang saya ingat, mengimplementasikan PHBXX Sengoma yang kelima. Menjual, Pak. Oh, Berarti bukan hanya menarik nih Pak, menjual. tapi kayaknya membetot ini. Jadi karena mereka fiber optik semua, mau nggak mau ya mereka pergunakan seoptimalnya gitu kan. Jadi mereka menggunakan speakernya emang speaker yang horn ya, yang horn itu yang corong ini. Karena kan dia pinginnya di outdoor ya, mengingatkan tamu-tamunya. Di beberapa titik dia kan outdoor ya, beberapa titik gitu ya, berjauhan sih kebetulan emang hotelnya luas banget. Nah itu cuma untuk mengumumkan prokes saja. Jadi waktu itu direkam gitu dalam 2 bahasa, satu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris gitu ya. Saat itu memang direkamnya seperti itu. Ya udah, setiap jam-jam tertentu dia akan mengingatkan itu. Seperti itu. Tapi kan kalau hotel itu nggak sederhana ya pagingnya ya. Mereka juga kan 24 jam hidup. Jadi paging speakernya itu bukan hanya buat announcement. Dia memutar lagu ya, atau mungkin radio gitu ya. Background musik gitu. Background musik namanya, betul. Nah ini sudah bisa, di kita tinggal itu cuma settingan-settingan biasa lah di Sengomanya gitu ya. Cuma yang penting adalah dia harus ada priority. Jadi begitu ada announcement yang menggunakan paging mic, ya backgroundnya ditimpa, hilang. Timpa oleh announcement tadi. Nanti ting tung nanti baru kasih announcement ya. Perhatian gitu. Jaga 5M gitu ya, apalah gitu ya. Nah begitu udah selesai announcementnya, nah udah si backgroundnya jalan, kedengaran lagi gitu kan. Itu yang penting. Jadi dia seperti itulah penggunaannya. Terus ada yang lain lagi sebagai intercom atau sebagai emergency. Nah ini bisa intercomnya bisa voice atau video gitu ya. Kemudian buat emergency, jadi nanti ada lampu alarm, jadi begitu kita tekan tombolnya gitu ya, dia alarmnya langsung nyala, terus nanti dilihat di telepon yang ada layarnya gitu ya, diarahkan ke kamera, terus nanti bisa paging juga dari sini gitu ya. Nah ini menarik, bisa diintegrasikan gitu ya. Nah ini yang saya terangkan dari tadi tuh, endpoint-endpointnya ini bukan hanya merek Sengoma ya. Ini yang ada di sini mereknya merek Fanfil gitu ya, yang harganya murah gitu ya. Wah ini Fanfil ini memang luar biasa. Jadi ingat ya kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan ini, ingat Sengoma dan Fanfil gitu ya. Ini kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Kenapa kita menyarankan Fanfil? Karena memang Fanfil paling murah lah. Bukannya merek lain nggak bisa, cuma sayang ngapain harus beli yang mahal gitu ya untuk endpoint. Karena endpoint ini nanti yang jatuhnya akan mahal karena pengalinya banyak kan. Kalau misalnya butuh 10 titik ya kali 10 unit kan belinya. Kalau PHBX cuma 1 gitu kan. Seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya Smart Office IoT, Internet of Things. Jadi mungkin kalau kita taunya akses kontrol gitu ya. Jadi buat kunci, buat buka korden dan yang lain-lainnya. Cuma untuk perangkat ini sayangnya masih dipasarkan di benua Amerika dan Eropa. Belum di luar itu ya. Di Eropa Barat sih justrunya, di Eropa Barat dan di Amerika. Nanti kalau memang sudah dirilis di luar Amerika,
benua Amerika, nanti kita sounding. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Kalau malu bertanya bisa lewat chatting. Nanti biar saya yang membacakan. Coba saya lihat di chatting sudah ada yang menanyakan. Oh, nggak ada. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita coba akhiri dulu ya, karena ini udah sejam lebih presentasi kita. Nanti akan kita lanjut. Nanti saya mungkin habis ini, saya coba yang selanjutnya itu, saya ingin menginstal softphone sebetulnya. Nanti saya akan tunjukkan semudah apa menginstal softphone-nya, terus cara registernya itu mudah apa tidak, seperti itu ya. Nanti di sana bisa diperlihatkan kenapa kita ngomongnya user bukan extension. Karena kalau extension itu kan hanya angka ya. Yang ditelepon itu kan cuma angka, tapi user itu bisa huruf dan angka, atau mungkin bisa angka saja, huruf aja, atau gabungan huruf dan angka. Kalau user itu, nah yang benar itu user ya. Jadi nanti saya akan melihatkanlah bedanya di mana gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, berarti saya kembalikan kepada Pak Abdul untuk menutup training kali ini. Silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih banyak nih Pak Helmi atas sharing ilmunya. Ya. Tentunya ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa boleh aktifkan kamera dulu Pak. Oh, ya. Admin kita minta videonya dibuka, mau didokumentasi. Oh gitu. Ya. Baik. Wah, Bos Rio baru kelihatan itu, Bos. Itu kumis digadein, kumis. Ya, silakan dibuka. Dibuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Dihitung Pak Ruyat ya, kalau mau dokumentasinya biar aku bisa senyum. Siap, siap. Baik. Oke, siap Pak. 3, 2, 1. Udah Pak Ruyat? Cukup. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan atas keikutsertanya dalam training kali ini. Intinya kita bisa aplikasikan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi dengan cara memiliki produk Sanggoma itu sendiri. Tentunya bagi dealer-dealer atau teknisi yang mungkin ingin lebih lanjut mengaplikasikan ilmu yang disampaikan, tentunya harus ada produknya nih Pak, seperti itu. Baik, jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang sudah mempersiapkan training kali ini, baik yang kemarin dan hari ini. Tentunya luar biasa sekali ini. Wabil khusus nih Pak Helmi, terima kasih Pak. Iya. Ilmunya. Kita masih tunggu jadwal selanjutnya kapan, karena kalau sudah dengar suara Pak Helmi itu ngangenin gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kepada peserta yang lain nanti akan kita informasikan lebih lanjut kapan training yang selanjutnya akan diadakan.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam sukses. Biasanya kita sebut UCS. Kalau salam sukses UCS. Salam sukses UCS. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Helmi, terima kasih Pak Rohim, terima kasih Ya, semuanya. sama-sama Pak. Pak Joko ada toh. Siapa ini? Nah itu ada. Sama Kanjeng Dimas, sama Kanjeng Dimas. Oh Kanjeng Suud. Iya. Lanjut. Sukses selalu semuanya. Terima kasih. Oke. Yuk, sore. Bye. Bye.